Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda melihat ada banyak tanaman anggur di depan gereja yang mati. Dulu waktu saya datang ke sini 4 tahun lalu, saya nandur men krasan neng ngomah. Sirami, berhasil. Ada sekitar 100 lebih tanaman anggur di sekitar gereja ini. Batang lokal disambung dengan anggur Eropa yang biasa kita makan di meja makan itu. Tersambung, tuwuh dan berbuah beberapa. Saya tahu bahwa ini nanti akan tiba saatnya tidak berhasil, yaitu ketika musim hujan turun. Dan benar saja musim hujan turun, anggur yang sambungan itu tidak kuat untuk menerima hujan yang berunsur asam, sehingga mati satu demi satu tangkinya dan tinggal bonggolan lokalnya. Saya tahu bahwa ada satu tahap yang tidak bisa saya lakukan, yaitu menahan supaya air hujan tidak menjatuhi wit anggur. Tetapi tidak mungkin karena tidak ada ruang terbuka yang cukup untuk dipasang plastik UV. Saya belum kapok. Nanti bonggol-bonggol itu akan saya bawa ke tempat yang baru di Bedono untuk saya bikin greenhouse, dan saya ingin melakukannya lagi. Kita sedang bicara tentang tanaman. Wis do klesakus Romagus pindah ya, Iya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, saya juga pencinta tanaman-tanaman yang lain, tanaman buah-buahan. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah saya pernah pada fase hidup saya bertanam anggrek dan membuat greenhouse anggrek. Dari anggrek dalam botol embrio yang saya kulak di Malang, kemudian saya ambili dengan pipet satu persatu, dan kemudian saya bersihkan, saya cuci dengan fungisida, lalu saya letakkan berjejer-jejer banyak. Telaten hari demi hari, 2 tahun kemudian berbunga. Banyak orang mengatakan, Romo mbok beli wae sing wis gedhe, sing wis pahit, sing wis kembang, rampung. Mereka tidak tahu bahwa saya menikmati pertumbuhan. Kalau ada akar sedikit hijau muda, saya senang. Kalau ada mulai muncul daun baru, saya senang hati saya hari demi hari. Akhirnya 2 tahun berhasil berbunga, lalu anggrek itu selesai. Saya bagikan ke banyak orang yang menginginkan. Yang ingin saya katakan dengan ilustrasi itu adalah tentang iman kita. Banyak di antara kita tidak mau atau mampu menghargai pertumbuhan dalam dirinya sendiri. Seringkali karena rendah hati, tidak sombong, dan itu baik. Tetapi yang dikatakan dalam Injil hari ini adalah bahwa setiap pribadi yang terus mengolah diri, mengarahkan hati kepada Tuhan, beribadah, berdoa, membaca firman, dan seterusnya, pasti bertumbuh. Dan itu adalah Anda pasti bertumbuh. Rakrasa Romo, ya kuwi mau kaya winih rakrasa ra ketok. Tiba-tiba besok pagi sudah muncul batang lebih tinggi, muncul batang lebih tinggi lagi, muncul daun, dan seterusnya. Yang kita sendiri tidak tahu pertumbuhannya. Tetapi firman Tuhan hari ini sangat jelas menerangkan kepada kita betapa iman kita itu bertumbuh.
Saya ingin memperlihatkan sekali lagi firman-Nya hari ini tentang pertumbuhan iman kita. Mari kita lihat, kita dengarkan firman Tuhan dari Injil suci. Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Itulah kita. Ketika terus-menerus mengolah diri, menyesuaikan dan mengarahkan hati pada kehendak Allah yang kita wujudkan, kita sedang bertumbuh menjadi semakin dewasa, menjadi semakin matang, menjadi semakin menep, menjadi semakin baik, menjadi semakin suci. Dan Anda masih menyangka lagi? Tidak, Romo. Karena walaupun saya sudah tua, saya itu sering jatuh dalam dosa. Apakah dengan demikian kita tidak suci dan tidak bertumbuh? Bertumbuh dalam hidup yang jatuh bangun, dalam kejeglong-jeglong, kejeglong-jeglong hidup kita. Tetapi ketika kita kejeglong, kan kita bangkit lagi. Kejeglong lagi, wis di pengalaman carane bangkit. Dan semakin tidak kejeglong sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Jadi ayo optimis di dalam hidup. Kalau itu menjadi usaha kita, itu sudah baik. Tetapi bahkan Roh Allah itu bekerja memberi pertumbuhan yang kita sendiri tidak merasa dan tidak rakat-rakaton. Pertumbuhan semakin matang itu rakaton, ora ketok. Tetapi yakinlah bahwa tidak sia-sia apa yang terus kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari, hidup ungkapan iman dalam doa, ibadah dan baca kitab suci, dan hidup dalam relasi dengan orang lain. Kok semakin dewasa ya cara bicara. Dan itu melalui saat saya katakan jatuh bangun, koreksi dan kritik. Romo wau kasar lho. Ring nganggo tembung neng mimbar, nggih nyuwun ngapunten kula benjang tak ngatos-atos. Ya kan? Bertumbuh. Saya belajar untuk tidak memanggil kata kasar. Romo itu nyelkit loh. Kalau ngomong, oh ya kata mana ya? Itu tadi Romo yang mengatakan ini loh. Oh yo maaf yo, mungkin menyakiti orang yo. Besok tidak saya ulangi. Walaupun mengulanginya lagi, tetapi pasti frekuensinya semakin jarang dan semakin hilang. Dan itu adalah pertumbuhan kita. Waktu 3 tahun lalu, besok tanggal 22 Juni, kita merayakan ulang tahun yang ketiga Koronka Kerahiman Ilahi jam 9:30 malam. Saya bukan tipikal pendoa. Maka ketika Delta dan saya mengambil keputusan saya mau streaming YouTube tiap malam jam 9:30 doa Koronka, Anda tahu perjuangan saya seperti apa? Banyak yang menghitung Romo malam ini menguapnya 29 kali. Ono Romo tadi malam berkurang hanya 18 kali. Wakeh loh, ya kan? Kalau hanya 4-5 kali aku ora kroso. Ono sing mengatakan Romo tadi hanya 4 kali ya. Aku sing anggap ya. Iya Romo 4 kali tak hitung. Wow. Lihat. Bahkan saking ngantuknya karena di satu sisi komitmen dan di sisi lain aku tidak mampu bertahan. Apa yang saya buat? Satu handphone merekam, satu handphone tak setel ke pemandangan New Zealand
atau pemandangan apa, sehingga saya doanya sambil seperti di alam melihat pemandangan ya. Demi apa sih? Demi sengsara Yesus yang pedih, gitu kan? Terus menerus, dan saya melihat, Anda tidak melihat tak tutupi. Saking perjuangan piye carane tetap ajeg. Dan sampai 3 tahun ini mungkin saya sungguh tidak berdoa kurun kak itu. Mudah-mudahan paling banyak 3 kali. Saya masih ingat ketika ibu sedo, sehingga saya tidak sempat untuk menyisihkan waktu kemudian doa malam itu. Yang kedua, perjalanan dari Indonesia ke Eropa itu perjalanan yang kacau jamnya, sehingga saya juga tidak bisa berdoa waktu itu. Dan satu lagi saya lupa. Yang saya ingin katakan adalah bertumbuh, dan saya sekarang menjadi senang untuk mendoakan itu setiap malam dan menunggu dan menawarkan kepada setiap orang WA. Kalau punya permohonan tinggal WA, catat nomornya Romo Agus, dan saya sering menyebut nomor itu dalam YouTube saya. Saya bertumbuh. Anda juga bisa mengatakan pada diri, Tuhan terima kasih, saya bertumbuh. Amin.